insyaallah mulai kali ini kita lanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dan saya langsung masuk pada bab ke-13 ya. Bab tentang bayan kathratul khair. Itu bab tentang penjelasan bahwasanya pintu-pintu pahala itu banyak. Pintu-pintu pahala itu banyak ya. Ini bab ini tujuannya agar kita semangat beramal soleh. Jangan sampai lalai. Sungguhnya kesempatan untuk beramal itu sangat banyak. Setiap saat kita bisa beramal soleh. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah agar kita tidak membuang usia kita, membuang umur kita, dengan harapan setiap aktivitas kita bisa mendatangkan pahala. Setelah kita meninggal, kita tidak bisa lagi beramal, kita tinggal memanen hasil dari apa yang kita lakukan aktivitas selama masa kita hidup ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau seorang masuk surga maka levelnya sesuai dengan amal solehnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an-najatu minan nar bil maghfirah, seorang selamat dari neraka karena ampunan Allah, wa dukhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga karena rahmat Allah, wa iqtisamul manazil wa darajat bil a'mal, adapun level di surga dengan amal. Ya, kita masuk surga, kalau masuk surga dengan rahmat Allah, tapi level kita sesuai dengan amal kita. Allah Maha Adil. Misalnya Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga dengan sebab amal yang kalian kerjakan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan dan minumlah kalian dengan senang di surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan ketika kalian masih hidup di dunia. Dari situ bab ini sangat penting bagi kita semua ya, bagi saya juga sang pembicara, karena banyak hal di zaman sekarang ini membuat waktu kita terbuang ya. Adanya medsos, berita-berita yang tidak habis-habisnya, peristiwa 1001 malam kisah di tanah air kita luar biasa ya. Tidak ada berhenti, berseri-seri bagi satu kisah, berseri-seri. Sebelum selesai satu kisah muncul kisah berikutnya. Sutradaranya pintar banget ya. Sehingga susah, tidak ada penghujungnya. Sehingga orang kalau kepo maka dia akan habis umurnya. Jenggotnya putih karena itu berita, bukan karena baca Quran. Yang ibu sampai keriput bukan karena diomelin suami, tapi karena ikut berita. Oleh karenanya kesempatan untuk amal soleh jangan kita sia-siakan, baik lelaki maupun wanita. Disinilah pentingnya bab ini. Sampai ini termasuk bab yang sangat panjang. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini saya membawakan sekitar 25 hadis ya. Tapi sebagian sudah saya pernah jelaskan. Kita menuju kepada hadis berikutnya, itu hadis ke-15 ya. Bab tentang bayan kafrati turufil khair, penjelasan tentang bahwasanya jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan, celah-celah kesempatan beramal itu sangat banyak, maka jangan disia-siakan. Baik, hadis berikutnya anhu qala Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhuqu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Jadi jika kalian melakukannya, dosa kalian akan terampuni, terhapuskan, dan derajat kalian akan diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Qala isbahul wudu' ala makarih, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian kasratul khuta ilal masajid, berbanyak langkah menuju masjid. Wa intidhar sholati ba'da sholati, menunggu sholat setelah sholat selesai, menunggu sholat berikutnya. Kadzalikumur riba, itulah riba. Apa itu riba nanti kita jelaskan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan memotivasi. Rasulullah tidak bilang sempurnakan wudu, ya, perbanyak ke masjid, tunggu sholat, tapi Rasulullah buka dengan motivasi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Apa yang kita cari di dunia ini? Kita cari ingin dosa diampuni, derajat dinaikkan. Itu yang kita inginkan. Yang buat kita problem dalam hidup ini dosa. Masalah di keluarga, masalah di ekonomi, hidup tidak tenang, hati gelisah, semuanya karena apa? Karena dosa. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan jadi buntu, problem tidak ada solusi, ini semua karena dosa ya. Maka ampunan adalah hal yang sangat diimpikan oleh seorang hamba yang beriman.
Bukan sekedar ampunan, kita ingin juga derajat ditinggikan. Maka Rasulullah memotivasi dengan dua hal yang merupakan cita-cita seorang mukmin: dosa diampuni, derajat ditinggikan. Makanya penghuni surga ketika masuk surga, kata Allah dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami Laghafur, yaitu Maha Pengampun, yaitu Maha dosa-dosa, Syakur, Maha membalas dengan sangat banyak, yaitu amal sedikit tapi derajat ditinggikan. Itu dirasakan benar oleh penghuni surga, bahwasanya benar-benar mereka masuk surga itu karena apa? Karena dosa diampuni, karena derajat dinaikkan. Karena Rabb kita Ghafur, Syakur. Ghafur artinya mudah memaafkan dosa-dosa, Syakur itu membalas yang sedikit dengan yang banyak. Bingung ya? Tidak apa-apa. Baik, kemudian setelah itu para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kita ingin tahu amal apakah itu yang bisa menghilangkan dosa dan mengangkat derajat." Maka Rasulullah sebutkan 3 amal saleh. Yang pertama, isbagul wudu ala makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak disukai. Kalau di Indonesia, insya Allah sih secara umum kita letaknya di iklim tropis atau istiwa, sehingga tidak panas dan juga tidak dingin. Dan kalau kita bicara di negara-negara lain yang ada 4 musim seperti di Madinah misalnya, kalau lagi panas air sangat panas, kalau lagi dingin air sangat apa? Dingin. Makanya Rasulullah tetap menyuruh bagaimanapun kondisinya, terlalu dingin atau terlalu panas, berusaha tetap wudu sempurna. Wudu sempurna. Ya. Tentu kalau wudu sekali itu wajib. Kalau bisa 2 sampai 3 kali. Meskipun kondisi tidak menyenangkan. Ya, kalau mungkin panas kita dinginkan dulu. Ya. Kalau dingin ya kita pelan-pelan. Yang penting 3 kali wudu lebih baik. Dan itu pahalanya besar. Seorang berusaha menyempurnakan wudunya meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau kita lagi misalnya lagi ke gunung, lagi camping, lagi dingin-dingin atau lagi libur ke daerah yang dingin, tetap aja berusaha wudu 3 kali. Ya. Wudu 3 kali meskipun tidak menyenangkan, karena berwudu itu pahalanya sendiri besar. Ketika kita berwudu, maka dosa-dosa akan berguguran. Kalau sekali sudah berguguran, bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Yang wajib memang sekali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu sekali-sekali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu 2 kali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu 3 kali untuk menjelaskan bolehnya. Tapi kalau kita bisa 3 kali, itu lebih baik karena semakin banyak dosa berguguran. Meskipun dalam kondisi tidak menyenangkan, ketika panas, air panas kita tampung supaya agak dingin baru kita berwudu, maka semakin banyak dosa yang berguguran karena kita berusaha menyempurnakan wudu di kondisi yang tidak menyenangkan. Demikian kalau musim dingin, kita berusaha berwudu 3 kali, ya, semakin banyak dosa berguguran karena kita berwudu di saat yang tidak menyenangkan. Ini yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu perbanyak langkah menuju masjid. Itu sering ke masjid. Tentunya ini keutamaan para lelaki, ya. Kalau wanita sholat di rumah lebih baik. Sebagian mengatakan sesuai dengan zahir hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan akan melarang para wanita sholat di masjid. Kalau mereka ke masjid ingin sholat, ingin pengajian, maka jangan dilarang. Tetapi wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka lebih baik. Itu sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Nah, kalau seorang wanita ke masjid pahalanya 27 kali lipat seperti lelaki, maka di rumah lebih afdal. Kalau lelaki, karena wanita memang asalnya lebih baik untuk perbanyak di rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wanita itu di rumah saja berpahala. Dia di rumah saja dengan kesibukannya di rumah, niatkan untuk menjalankan perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian, maka dia mendapatkan argo pahala berjalan jika dia niatkan karena Allah. Ya. Adapun lelaki kalau mau dapat pahala jangan di rumah aja. Rumah aja ngapain? Kalau mau dapat pahala keluar, kerja, ke masjid. Maka lelaki kalau ingin dapat 27 derajat pahala sholat, hendaknya dia ke masjid. Maka perbanyak langkah kaki ke masjid. Ke masjid dengan tujuan syar'i, apakah untuk sholat, apakah untuk pengajian, ya.
Apakah pokoknya kegiatan syar'i selama dia langkahkan kakinya menuju masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah dihilangkan dosa-dosanya dan diangkat apa? Derajatnya. Setiap langkah kaki menghapus dosa dan mengangkat derajat. Alhamdulillah kita kalau kajian kalau bisa ke masjid laki-laki ya, maka langkah kakinya semua berpahala pergi dan pulang, Semangat ya. Insya Allah ya. Jadi kalau kita ke masjid, ya, coba kita bisa sholat isya. Terus sampai yang kita kalau sholat isya di rumah 4 rakaat pahalanya 4 rakaat. Tapi kalau kita sholat isya di masjid 4 kali 27, berapa kali 4 kali 27? Berapa coba? Ayo. 108. 4 kali 27 berapa? Banyak. 108. Sekolah pagi berarti. Bukan sekolah sore. 108 coba. Itu sekali sholat isya, sholat zuhur juga demikian, 108. Apa bandingnya 108 dengan 4? Jauh. Kalau ini tiap hari, bayangkan tiap hari. Bagaimana kita nggak dapat pahala besar di akhirat kelak? Belum lagi langkah kaki. Setiap langkah angkat derajat, mengurangi dosa. Setiap langkah pulang pergi. Maka rugi orang kalau tidak ada masjid. Ada darurat, ada uzur ya. Oke lah. Kalau selama bisa melakukan ini ke masjid, itu lakukan kan ke masjid. Rasulullah bilang kalau ingin diampuni dosa, diangkat derajat, perbanyak ke masjid. Ingat hadis ini, kita semangat kan ke masjid. Jangan semangat ke mall ya. Semangat ke masjid. Satu langkah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Ini pahala luar biasa. Makanya disebut dalam sebagian salaf ada yang beristihad di antara mereka, dia beristihad. Kalau dia tidak sempat sholat di masjid, dia ulangi 27 kali di rumah. Supaya dia tidak ingin ketinggalan apa? Pahala. Dia ulang. Ini istihadiyah, itu ini butuh pembahasan. Jangan diikuti, maksudnya masalah fikih. Karena dia saking tidak ingin pahalanya hilang. Dia kalau ketinggalan sholat berjamaah, dia ulangi berapa kali? Tambah 26 kali lagi. Ini diriwayatkan di sebagian salaf ya. Meskipun tidak disepakati oleh para ulama yang lain, tetapi menunjukkan bagaimana dia merasa rugi ketika tidak sholat di masjid. Beda dengan sebagian kita biasa aja. Masih ada sholat berikutnya, merasa rambut masih panjang. Padahal jenggot sudah putih semua, rambut sudah tidak ada yang hitam. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat sebelumnya. Jadi habis sholat masih menunggu sholat berikutnya. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama maksudnya dia lakukan di masjid. Dia kalau habis sholat di masjid dia nunggu sholat berikutnya. Seperti misalnya sholat zuhur dia nunggu asar di masjid aja dia nunggu. Atau sering yang kita lakukan habis maghrib kita nunggu sampai apa? Isya. Tapi jangan sungguh sampai zuhur terlalu jauh. Ini tentu oke ya, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Atau orang habis asar sampai maghrib. Kalau di Madinah kan orang seperti itu, dia pergi masuk masjid asar dia keluar isya. Rata-rata begitu, orang masuk asar sampai keluar apa? Isya. Pergi masuk asar tunggu maghrib, habis maghrib lagi isya baru pulang. Itu mungkin karena aktivitas dunia sudah selesai. Ini pendapat dan ini itu lebih jelas, lebih pasti. Sebagian orang mengatakan maksud menunggu masjid tidak harus kita di masjid, tetapi hati kita senantiasa rindu untuk datang sholat berikutnya, sehingga dia sibuk sholat berapa menit lagi, sholat berapa jam lagi. Dia selalu memikirkan hal tersebut. Dan ini yang disinggung oleh Nabi SAW dalam kisah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang keempat kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang jantungnya dia gantung di masjid, itu badannya di luar tapi jantungnya selalu di masjid. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, artinya hatinya selalu memikirkan apa? Masjid. Dia kerja, dia sibuk aktivitas, tapi dia pikir kapan azan. Itu panggilan yang selalu dia nantikan. Kapan azan. Nah, orang seperti ini dia selalu mikir kapan waktu sholat, maka dia dapat anggap pahalanya jalan. Anggap pahalanya apa? Ya. Allah Maha tahu niat seorang. Sehingga dia prepare untuk sholat berikutnya. Ya, dia mungkin kita rapat harus selesai jam sekian. Karena waktu dia mikir. Jadi itu
panggilan yang sangat dia nantikan. Selama dia seperti itu menantikan sholat berikutnya, maka argo pahala tetap jalan. Ini luar biasa. Makanya seorang berusaha perhatian sama panggilan azan. Sebisa mungkin kegiatannya dia atur menyesuaikan dengan jadwal azan. Sehingga ketika datang azan dia siap-siap untuk pergi. Kalau memang terjebak macet, kondisi tidak memungkinkan, ya, seperti itu. Fadzalikumur riba, maka itulah riba. Riba secara makna ikatan. Dan mayu batu bihi, yang hanya riba, tali pengikat. Kalau disebutkan dalam syariat, maksudnya adalah seorang yang bersiaga di fadwa, di daerah perbatasan. Maka dia menetap situ siap untuk berjaga-jaga di daerah perbatasan. Itu murabit. Murabit itu orang yang berjaga di daerah perbatasan. Ini sangat sulit karena perbatasan antara kaum muslimin dengan kawasan lawan, kawasan musuh, dan musuh kadang sering fokus untuk menyerang kawasan tersebut. Karena kalau kawasan perbatasan dijebol, maka mereka akan mudah masuk. Yang berikutnya, di daerah perbatasan musuh sering datang tiba-tiba karena tidak diketahui. Jadi senantiasa dalam kondisi siap untuk berjihad. Beda kalau menyerang bulan depan ya siap-siap. Bulan depan baru berangkat enggak, tapi kalau di daerah perbatasan kondisi selalu siap siaga. Ya, ini disebut riba. Atau riba maksudnya yang mengatakan itu dia selalu mengurus kudanya, kapan dia siapkan untuk diikat untuk siap bertempur, sehingga dia perhatian sama kudanya karena sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk bertempur dan dia gunakan kudanya tersebut untuk bertempur. Atau secara umum yaitu mujahid yang sedang berjihad dalam medan pertempuran, karena berjihad bisa berlama, serang mundur lagi, bisa sampai berbulan-bulan. Ya, ini bisa sampai lama. Seperti Ukraina lawan Rusia. kalau itu jihad syar'i itu disebut murabit. Kalau itu perang syar'i disebut apa? Murabit. Karena jihadnya nggak berhenti, tapi itu bukan jihad. Karena kafir lawan apa? Kafir. Jadi kalau jihad syar'i maka dia menanti itu disebut murabit, bertahan lama. Nah, sabda Nabi SAW, fadzalikumur riba, itulah riba. Itu suatu kinayah yang luar biasa. Karena 3 amal soleh ini bukan jihad. Pertama, isbahul wudu alal makarim, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi sulit. Ini bukan jihad. Terus kasratul khutbah ilal masajid, sering ke masjid juga bukan apa? Jihad. Kemudian menunggu sholat setelah sholat sebelumnya, menunggu sholat berikutnya, ini juga bukan jihad. Tapi Rasulullah samakan dengan riba, menunjukkan ini pahalanya besar. Jadi ini salah satu dalil tentang bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak.